Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memudahkan kita ini bertemu kembali ya untuk tadabbur ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salat ini bisa sampai kepada keluarga-keluarga beliau, istri-istri beliau yang suci, para sahabat, anak keturunan beliau, dan semua yang istiqomah dengan ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita 2 ayat ya, surat Hud ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Jadi 2 ayat, insyaallah. Nanti kalau suara saya kurang bagus, bisa putus-putus begitu di ini ya, dikasih kode saja, nanti disampaikan. Soalnya kemarin pertemuan kemarin itu agak putus-putus, mungkin karena sinyal saya yang kurang bagus, wifi saya yang di rumah itu kurang bagus. Iya, ayat yang ke-16 ini sudah kelihatan ini yang saya bagikan? Ada Ustaz. Ada ya, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan naru. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Kecuali neraka saja yang mereka peroleh. Jadi masih ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang ke-15 ya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Orang siapa yang menginginkan atau menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Jadi kaitannya adalah ayat yang ke-16 ini. Kalau ayat yang ke-15 mereka yang menginginkan kehidupan dunia. Jadi sebenarnya tidak masalah kalau kita mencari dunia dan perhiasan. Tapi yang terlarang apabila pertama, kita tidak memperhatikan kehalalan dan keharaman. Yang kedua, kita ini tidak meniatkannya untuk ibadah, sekaligus kita tidak amal ibadah itu, kayak urusan-urusan ibadah itu sudah kita lupakan karena urusan dunia. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hasil dari dunia itu kita tidak pergunakan untuk hal-hal yang diwajibkan ataupun hal-hal yang bermanfaat. Misalnya zakat, itu kan diwajibkan, atau infak, ya, infak, sedekah dan lain-lain. Jadi 3 hal itu yang sampai menjadikan mereka itu diancam oleh Allah dengan akhirat. Makanya Allah katakan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka saja. Makanya ketika kita mencari dunia, yang harus kita perhatikan yang pertama adalah kehalalan dan keharaman. Ya, jangan dipaksa untuk ini. Pokoknya ada orang yang dia misalnya melakukan pekerjaan,
atau bertransaksi, dia paksa-paksa supaya jadi halal, yang mana memang dia sudah tahu itu haram, tapi dia paksa-paksa untuk jadi halal. Itu tidak boleh seperti itu. Ya, kita harus memperhatikan dulu di awal, apakah pekerjaan ini haram atau halal, apakah transaksi ini haram atau halal. Kalau dia haram maka ditinggalkan, kalau dia halal maka boleh untuk dilakukan. Yang kedua, pekerjaan kita itu harus kita niatkan untuk ibadah. Sekaligus yang kedua, jangan sampai pekerjaan kita itu menjadikan kita lalai dengan urusan ibadah. Jadi sudah kita niatkan untuk ibadah, lalu kemudian pekerjaan itu tidak melalaikan kita dalam hal masalah-masalah ibadah yang terkait dengan masalah ibadah. Yang ketiga, kalau kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu, maka kita pergunakan untuk hal-hal yang baik. Nah, kita tidak kita mempergunakan untuk hal-hal yang baik. Misalnya kita beri untuk anak-anak kita, atau yang berikut, kalau dia sebagai kepala keluarga, dia beri sebagai bentuk nafkah untuk anggota keluarganya. Kalau misalnya itu sudah masuk haul dan nisabnya, dia keluarkan zakatnya. Cuman memang banyak orang yang sekarang tidak memahami masalah zakat. Mereka menganggap zakat itu sama dengan infak, padahal aturan zakat itu berbeda dengan aturan infak, bahkan hukumnya berbeda. Kalau zakat dia wajib, kalau infak itu dia sunnah, atau bisa masuk ke mustahab, artinya dicintai begitu. Tapi kalau zakat dia wajib, kalau tidak dilakukan dia bisa berdosa. Makanya kata Allah, wa habita ma sana'u fiha, ya fiha, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Ya, apa yang telah mereka usahakan di dunia. Sona'u itu melakukan sesuatu yang sampai menghabiskan waktu yang cukup lama. Jadi menghabiskan waktu yang cukup lama. Kan saya kemarin bilang bikin tulisan kan di grup itu. Nah, coba saya tanya ke ini deh, masing-masing yang ada di sini. Bahagia itu apa? Kalau punya apa atau melakukan apa? Bahagia itu apa? Kalau punya apa? Silakan, bahagia itu apa? Ada yang silakan dibuka mic-nya. Kalau saya mau berinteraksi. Iya, silakan. Bahagia itu apa? Cukup aja sih Ustaz. Cukup ya? Lapang, tentram, iya. Tapi masih stres di setiap jalan hari. Allah. Tapi masih stres kalau bilang cukup tadi, tapi masih stres setiap hari. Begitu. Siapa yang bilang tadi cukup? Ya saya Ustaz. Jadi bilang kan cukup tadi. Berarti, tapi masih ada kepikiran atau stres setiap hari? Ada pasti Ustaz, tidak munafik. Ya, jadi kaitan dengan yang saya tulis kemarin, bahagianya dunia itu sedikit, lelahnya itu yang lama, tapi sia-sia. Itu kan saya tulis ya kemarin kan. Tapi bahagianya itu bisa dibuat lama dan lelahnya bisa jadi manfaat. Jadi sona'u ini, kita itu dari satu keinginan ke keinginan lain. Dan untuk mencapai keinginan itu kita bersusah payah. Dan ini tidak mengenal orang kaya ataupun orang yang tidak kaya. Sama-sama mau dia kaya sebanyak apapun hartanya, pasti dia punya keinginan untuk berikut. Ya, jadi dia punya keinginan yang satu, kemudian punya keinginan yang berikut lagi. Jadi begitu terus. Jadi sona'u itu berbuat sesuatu sampai menghabiskan waktu yang cukup lama. Makanya ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita akan menghabiskan waktu yang cukup lama di situ. Kemudian kita akan sampai bersusah payah. Namanya bersusah payah, pikiran kita taruh di situ, kemudian energi kita, fisik kita pun taruh di situ. Kita bersusah payah untuk mendapatkan keinginan itu. Itu sona'u. Masalahnya adalah kalau kita itu melakukan usaha itu, makanya di sini kan habito ma sona'u fiha
fiha. Nah, sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Nah, kenapa disebut sia-sia? Karena orang selama di dunia, dia kan dari satu keinginan kepada keinginan lain. Ini saya bilang tadi, mau orang kaya ataupun tidak, ini sama dia. Makanya orang kaya itu kalau dibilang bahagia, tidak. Selama dia tidak bersyukur, dan dia terbayang oleh keinginan berikut, dia akan menghabiskan energinya, pikirannya, dan waktunya untuk keinginan yang berikutnya itu. Begitu. Makanya saya sampaikan, saya katakan, kapan kita bahagia? Terkadang kita bahagia itu ketika kita itu mendapatkan keinginan. Nah, telah mendapatkan keinginan. Misalnya, orang sebelum dapat pekerjaan, wah, dia tuh menghabiskan waktunya untuk mencari pekerjaan, bikin lamaran, ya, dia bikin lamaran ke sana kemari sampai capek, lamaran ke sana kemari. Terus 2 atau 3 bulan dia usaha, bahkan sampai setahun 2 tahun dia mencari pekerjaan, kan dia dapat tuh. Nah, dia dapat, pas dia dapat itu kan dia ada bahagianya, dia senang. Nah, rata-rata kemudian kita senang. Berapa lama senang itu sampai akan muncul keinginan yang berikut lagi. Nah, kan kalau kita sudah terima gaji nih dari pekerjaan yang selama setahun kita cari-cari itu, kita akan ini lagi dengan keinginan baru, misalnya andai saya punya motor ya, jadi tidak jalan kaki di tempat pekerjaan. Maka fokus kita, tenaga kita mulai akan fokus di motor lagi, atau di kendaraan, misalnya orang mau beli motor ataupun mobil, dia fokus di situ. Nah, setelah dia bersusah payah selama 1, 2 tahun, 3 tahun, dia banting tulang, bahkan sampai melakukan riba, dia dapat itu, dia dapat misalnya kendaraan itu dia dapat. Setelah dia dapat kendaraan, dia melihat andai saja ada rumah, ya, atau tempatnya kayak perumahan begitu. Kalau di kota kan kayak perumahan begitu, yang bisa saya untuk mengambil perumahan itu. Akhirnya dia kepada keinginan berikut, begitu lagi. Dia melakukan pekerjaan terus, menghabiskan waktunya, energinya, pikirannya, bahkan emosi atau perasaannya untuk keinginan berikut. Jadi semua orang, mau dia kaya ataupun tidak kaya, akan menghabiskan waktu seperti itu setiap harinya. Masalahnya adalah, saya sebutkan di ini tadi kan, di tulisan kemarin, lelahnya yang lama itu, yang menguras tenaganya, kemudian menjadikan dia stres hampir setiap harinya, bahkan emosinya itu naik turun, itu bisa jadi sia-sia. Kenapa disebut dia jadi sia-sia? Bisa habito, artinya bisa sia-sia apa yang dia lakukan. Yang pertama adalah, tadi, dia tidak memperhatikan kehalalan dan keharaman. Akhirnya banyak orang yang terjebak pada perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur-unsur haram, suap, riba, atau transaksi-transaksi yang haram, atau menjual barang-barang yang haram. Yang kedua, hanya untuk mencapai keinginan itu, kemudian dia berpindah keinginan terus seperti itu. Yang kedua adalah dia tidak meniatkan apa yang dilakukan itu untuk ibadah. Dan bukan cuma di situ, ketika dia bersusah payah itu, menguras pikirannya itu dan tenaganya itu, ternyata pekerjaannya itu yang dia lakukan, sona'u itu, menjadikan dia lalai dari mengingat Allah. Jadi sholatnya sudah dia tidak kerjakan. Bahkan kalau misalnya masuk Ramadan, bisa jadi puasa dia tidak lakukan. Begitu. Bisa jadi puasa dia tidak lakukan. Yang berikut lagi, ketika dia mendapatkan harta, ternyata uang yang dia dapatkan itu memang sebagian dia berikan untuk keluarganya, tapi sebagian juga ternyata dia keluarkan untuk perbuatan-perbuatan yang haram, untuk hal-hal yang haram. Makanya kata Allah, wa habita ma sana'u fiha, di sanalah disia-sialah di sana apa yang telah mereka lakukan atau mereka usahakan, itu yang menghabiskan waktu di dunia. Ini sona'u. Ini sona'u yang hampir bukan hampir, semua manusia, ya, semua manusia di sona'u ini setiap harinya. Kemudian kata Allah, wa batilum ma kanu ya'malun. Kemudian
dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, terhapuslah apa yang mereka kerjakan itu tidak diberi balasan. Apa yang mereka lakukan di dunia ini tidak mendapatkan apapun. Ya, makanya nanti ada orang yang sadar, oh, sadarnya kalau nanti sudah mati. Itulah kenapa bahagia itu dengan rasa syukur. Bahagia itu dengan rasa syukur. Bukan berarti kita tidak boleh untuk ada keinginan untuk hal yang berikut setelah tercapai keinginan yang sebelumnya. Tapi rasa syukur itu menjadikan kita lebih lama fase atau waktu bahagianya kita. Begitu. Makanya sering-seringlah bersyukur kepada Allah dengan apa yang kita miliki. Bagi orang yang sudah punya pekerjaan, bersyukurlah dengan pekerjaannya itu. Hampir semua orang yang ketemu dengan saya mengeluhkan tempat di mana dia bekerja. Begitu hampir semua. Dan itu menjadikan dia tidak menikmati dia tidak menikmati hidup. Dia tidak bisa bahagia dengan hidupnya. Karena dia tidak mampu bersyukur. Jadi bahagia itu milik semua orang. Karena syukur itu bisa dilakukan oleh semua orang. Ya, jadi bahagia itu milik semua orang dan bisa dilakukan oleh semua orang. Kalau bahagia itu hanya kita nilai dari materi, maka tentu bahagia itu hanya bisa dimiliki oleh beberapa orang saja. Hanya orang-orang kaya, para pejabat. Ternyata tidak. Allah menaruh kebahagiaan itu bukan pada harta, tapi pada kalimat syukur. Mau ada harta banyak ataupun sedikit, selama dia bersyukur, maka Allah akan memberikan bahagia pada dirinya. Cuman memang kalau sekarang itu kan sudah flexing itu yang bikin kita itu sampai tidak sampai muncul kepada keinginan yang berikut. Karena kita melihat, orang-orang kalau misalnya kayak di sosmed kan mereka flexing, mereka kan pamer-pamer begitu. Allahu alam ya, mungkin mereka ingin memperlihatkan kebahagiaan mereka. Kita merasa bahwa mereka sedang bahagia dan kita menginginkan, kayaknya kalau saya sama dengan mereka, saya bisa jadi bahagia. Oh tidak, mereka punya masalah karena dunia ini adalah tempat letih dan tempat ujian. Begitu. Gitu ya. Paham ini ayat yang ke-16? Jadi sudah bisa dimengerti apa yang harus kita lakukan di dunia ini supaya tidak menjadi sia-sia. Bersyukur. Jadi gitu. Jadi supaya tidak menjadi sia-sia. Diutamakan. Iya, begitu. Begitu. Jadi, makanya ada yang mengeluhkan pekerjaannya, ada yang mengeluhkan pasangannya, ada yang mengeluhkan anaknya, ada yang mengeluhkan tempat tinggalnya, ada yang mengeluhkan kendaraannya. Banyak pengeluhan kita hampir setiap harinya, dan itu menjadikan kita tidak menikmati hidup. Apalagi kalau kita sudah membandingkan, ada yang flexing misalnya kayak di sosmed, kayaknya kalau saya misal dia, saya bisa bahagia. Tidak, bahagia itu dari syukur itu. Ya, jadi dunia kita harus perhatikan jangan melakukan yang haram atau bertransaksi yang haram. Yang kedua, kita harus meniatkan apapun yang kita lakukan di dunia ini untuk masalah, kita niatkan untuk ibadah dan tidak boleh mengganggu ibadah kita. Kan ada kalimat begini kan, dunia ini tempat waktu untuk menunggu waktu untuk menunggu sholat, waktu untuk menunggu waktu sholat. Jadi sholatnya yang penting. Selesai sholat itu selingan saja, begitu. Kemudian yang ketiga, kalau kita dapat harta, kita keluarkan untuk hal-hal yang baik, jangan untuk hal-hal yang haram. Mau siapa orang kaya? Coba tanya sama orang kaya. Kalau mereka itu tidak punya masalah, tanya mau orang kaya, mau pejabat, bahkan pejabat yang siapapun, misalnya pemerintah, misalnya kayak bupati atau bahkan presiden pun, coba presiden tanya ke, tidak mungkin kita tanya ke presiden ya, tapi begitu, saya jamin pasti presiden pula punya keinginan yang berikut. Kan dia presiden itu kalau satu periode pertama dia punya keinginan untuk periode berikut.
Padahal dia baru menjabat periode tahun kedua atau tahun ketiga. Dia sudah terbayang-bayang bagaimana supaya bisa mempertahankan periode yang berikut. Ini gitu. Oke, kemudian ayat yang ke-17. Cuman begini, kayak yang tadi saya bilang, lelah itu bisa bermanfaat kalau kita niatkan kayak tadi yang 3 ya. Saya ulang-ulang ini. Oke. Ayat ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat 17. Allah sebutkan, afaman kana ala bayyinah mir rabbih. Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata dari Tuhannya? Nah, ayat yang ke-17 ini, kalau dikaitkan dengan ayat yang ke-16, ini sebagai pembeda. Sebagai pembeda. Ayat yang ke-17 ini adalah mereka orang-orang yang benar. Tapi sekaligus ayat ke-17 ini sebagai panduan untuk kita. Ini sebenarnya bisa menampar kita ayat ini. Makanya di sini pakai man. Man itu bisa siapa saja. Tidak terbatas kepada ulama saja. Jadi siapa saja. Nah, jadi man itu bisa siapa saja. Selama yang dia lakukan itu sama dengan apa yang ada di dalam ayat yang ke-17 ini. Nah, maka dia bisa akan mendapatkan nanti kebaikan dari Allah. Begitu. Tapi ada juga yang menyebutkan man di sini adalah Nabi Muhammad. Jadi bisa begini diartikan. Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, yaitu Nabi Muhammad? Dia memiliki bukti yang nyata dari Tuhannya. Atau kalau kita man itu secara umum, tidak sama orang-orang yang tidak memahami Quran dengan orang-orang yang memahami Quran yang berasal dari Tuhannya. Itu tidak sama kata Allah. Makanya bayyinah dalam ayat ini, kata para ulama ada 2. Yang pertama, bayyinah itu dimaksudkan adalah Al-Quran dan hadis. Ada juga yang menyebutkan bayyinah itu bermaksud adalah fitrah. Jadi fitrah. Kita ini kalau kita ini ketika diciptakan di dunia ini sudah Allah tanamkan fitrah. Kan kata Rasulullah begini, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, artinya bersih. Nanti kedua orang tuanya lah, kata Nabi, yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Begitu. Jadi semua anak itu lahir dengan fitrah yang bersih, suci. Itu yang kedua. Jadi bayyinah ini ada yang menerjemahkan dengan fitrah. Kemudian yang berikut, kalau tunggu ya. Sini Allah menyebutkan mir rabbih, dari Tuhannya. Ya, karena Allah ingin menekankan bahwa Al-Quran itu bukan dari Nabi, atau bukan dari malaikat, ataupun bukan dari siapapun, tapi Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah bahas ini. Jadi dalam Al-Quran itu seringkali Allah menyebutkan bahwa Allah telah memberikan kepada Nabi itu wahyu yang dia berasal dari Tuhannya. Nah, kenapa seringkali disebutkan berasal dari Tuhannya? Kita kalau dapat surat dari orang yang sangat kita suka, maka surat itu akan kita simpan. Ya, kita akan simpan. Dan tidak cukup dengan kita simpan, pasti kita akan setiap hari membacanya, dan kita akan setiap hari berusaha untuk memahami apa yang dia tulis ini. Kalau sekiranya orang yang kita suka itu ternyata orang Belanda misalnya, dan kita tidak tahu bahasa Belanda, dia mengirim surat ke kita dengan bahasa Belanda, maka kita akan berusaha dan berupaya memahami apa yang dia tulis ini, karena kita ingin tahu pesan apa yang ingin dia sampaikan ke kita. Karena ketika dia menyampaikan, dia memberikan surat itu kan, dia bermaksud memberikan itu kepada kita. Karena kita tahu dia memberikannya itu kepada kita, otomatis kita akan berusaha memahami apa yang ingin dia sampaikan ke kita melalui surat itu.
Kemudian Allah katakan wa yatluhu syahidun minhu, dan diikuti oleh saksi darinya. Nah, wa yatlu artinya ini membaca. Kalau syahidun itu saksi. Nah, jadi begini. Kita ke syahidun dulu. Jadi apa makna syahidun di sini? Syahidun ini, jadi kan tadi kalau al-bayyinah itu, ini para ulama ada yang menyebutkan ini fitrah. Kalau al-bayyinah, ini fitrah ini dari dalam nih, dari dalam. Kemudian syahidun ini dari luar, dan ini adalah Al-Quran. Ada yang menyebutkan begitu. Tapi ada penafsiran yang lain. Kalau bayyinah itu adalah Nabi Muhammad, syahidun itu adalah malaikat Jibril. Begitu. Ini kalau saya mengambil penafsiran yang pertama dulu. Jadi boleh diambil dengan dua penafsiran yang saya sebutkan tadi. Bahkan ada sampai 4-5 penafsiran. Sampai 5 penafsiran. Jadi, kita kan sudah ditanamkan fitrah. Kemudian ketika Al-Quran datang kepada kita, maka Al-Quran itu akan ketika Al-Quran itu datang kepada kita, maka Al-Quran itu harus kita yatlu. Yatlu itu dia berasal dari kata ta, lam sama waw, yang artinya diikuti. Biasa kan kalau orang bilang baca Quran itu kan tilawah. Jadi makna tilawah itu adalah membaca, kemudian memahaminya dan mengikutinya. Itu makna tilawah. Jadi membaca, kemudian memahaminya dan mengikutinya. Kita kan sudah ditanamkan fitrah. Kemudian datang Al-Quran, maka Al-Quran itu harus kita jadikan, bukan harus dijadikan, kita baca, kemudian kita berupaya untuk memahaminya, dan kita harus berupaya untuk mengamalkannya. Begitu dia. Gitu ya. Ada ayat yang menarik. Kan yatlu begitu. Jadi yatlu itu begitu. Tunggu, saya buka surat Al-Baqarah. 121. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Kata Allah, orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membaca sebagaimana mestinya, mereka itulah yang beriman kepadanya. Pakai kata yatlu, tilawah. Jadi yatlu atau maknanya tilawah yang sering kita ucapkan. Jadi makna tilawah itu adalah kita membaca sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajnya. Kemudian kita berupaya untuk memahaminya. Setelah itu kita mengikuti apa yang kita baca. Kata Allah, ulaika yu'minuna bih. Itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Al-Quran. Jadi kalau sekedar kita menghabiskan waktu untuk membaca, kita tidak berupaya untuk memahaminya, tidak mengikuti kelas-kelas tadabbur, maka kita belum sampai pada predikat orang-orang yang beriman. Gitu ya. Kita belum sampai kepada predikatnya orang-orang yang beriman. Bahkan kata Allah, wa may yakfur. Siapa yang ingkar kepadanya, yakfur bih, fa ulaika humul khasirun. Maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Siap ingkar terhadap apa? Ingkar terhadap Al-Quran. Kalau di masa kita adalah ingkar terhadap Al-Quran. Siapa orang yang ingkar terhadap Al-Quran? Ibnu Abbas menyebutkan di ayat yang 78. Ada ayat yang menarik ini. Ayat 78 Allah katakan, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Kata Ibnu Abbas terkait dengan ayat yang 78 ini, bukan berarti ahlu kitab itu mereka tidak membaca. Mereka membaca kitab mereka. Sayangnya mereka itu sekedar membacanya, tapi mereka tidak berupaya untuk memahami apa yang mereka baca. Sehingga yang terjadi adalah mereka dalam urusan masalah ibadah itu mereka melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang menyelisihi kitab mereka.
Padahal mereka mengatakan kami membacanya, sayangnya mereka tidak berupaya untuk memahaminya. Sehingga itu karena tidak memahami, maka amal ibadah yang mereka lakukan itu berdasarkan dengan kemauan mereka atau hawa nafsu mereka. Dalam masalah muamalah, mereka masalah urusan halal dan haram, yaitu berdasarkan dengan ini, berdasarkan dengan hawa nafsu mereka juga. Kalau sekarang ada yang bilang, ini kan haram, saya pinjam riba, itu kan haram. Biasanya kalau SK orang yang kerja di kantoran ya, itu kan haram. Baru ada yang bilang kan semua dua-duanya kan ridho. Orang yang memberikan pinjaman, pihak bank yang memberikan pinjaman, dan orang yang meminjamkan ridho. Berarti boleh. Ini yang seperti ini yang disebut dengan orang-orang yang berupaya menghalalkan berdasarkan dengan hawa nafsu mereka karena tidak memahami ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut tadi ya, yang tadi ayat 17. Kemudian Allah katakan wa man qablihi. Oh, tidak. Ada hadis yang saya bacakan begini. Nabi menyebutkan sesuatu dari Ziyad bin Labid. Dia berkata, Nabi menyebutkan sesuatu, maka beliau berkata, itulah masa hilangnya ilmu. Kemudian Labid berkata, kami lalu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah ilmu akan hilang? Sementara kami selalu membaca Al-Quran dan membacakannya kepada anak-anak kami, dan anak-anak kami juga membacakannya kepada anak-anak mereka. Kemudian anak-anak mereka hingga datang hari kiamat. Kemudian beliau menjawab, celaka wahai engkau Ibnu Abu Labid. Aku melihatmu termasuk orang-orang yang paling faqih di Madinah ini. Bukankah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani juga membaca Taurat dan Injil, namun mereka tidak mengambil manfaat ataupun tidak mau memahami sedikit pun dari apa yang ada di dalam kitab mereka itu. Begitu. Jadi kalau kita sekedar membaca Al-Quran kemudian kita tidak berupaya untuk memahami apa yang ada di dalam kitab ini, maka kita telah sama dengan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani dalam berinteraksi dengan kitab kita. Kemudian Rasulullah bahkan menyebutkan wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi pembelamu atau musuh bagimu. Kapan dia menjadi pembela? Apabila kita mengamalkan isi Al-Qur'an. Jadi kita baca dan kita pahami, begini di dalam Al-Qur'an, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Atas dasar itu kemudian kita melakukannya. Yang baik, kalau yang tidak baik kita tidak melakukannya. Tapi kata Nabi, bisa menjadi musuh bagi kalian Al-Quran itu. Kapan? Apabila kita membacanya, lalu kita tidak berupaya memahaminya, sehingga ternyata perbuatan atau tindakan-tindakan kita pada setiap harinya ternyata bertentangan dengan Al-Quran. Itu dimana, atau itulah yang dimaksud dengan Al-Quran itu menjadi musuh bagi kalian nanti di akhirat. Makanya syahidun itu bermaksud adalah Al-Quran. Ya, jadi syahidun itu bermaksud adalah Al-Quran. Kemudian yang berikut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min qablihi kitabum Musa." Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi imamau wa rahmah, menjadi pedoman dan rahmat. Jadi Allah menyebutkan bahwa sebelum Al-Qur'an ini sudah ada kitab Taurat, dan setiap umat sebenarnya di masa mereka masing-masing itu Allah berikan mereka itu wahyu. Ya, jadi diutusnya Rasul, kemudian diberikan kitab kepada Rasul atau Nabi itu. Begitu. Untuk apa kitab itu? Kalau di kita sekarang kan Al-Quran kan imaman, dia sebagai pedoman. Nah, kita ini kayak makmum. Jadi kalau imam itu dalam sholat dia ruku, maka kita ikut ruku. Kalau imam misalnya dia i'tidal, maka kita ikut i'tidal. Tidak boleh kita melanggar imam. Kalau tidak, sholat kita bisa tidak sah, jadi tidak diterima. Jadi supaya sholat kita bisa sah dan diterima, maka kita harus mengikuti imam. Supaya amalan-amalan yang kita lakukan itu Allah terima, maka kita harus mengikuti apa yang ada di dalam ayat Al-Quran. Amalan-amalan itu yang sesuai. Begitupun dalam masalah muamalah, larangan-larangan. Kemudian Al-Quran itu adalah warahmah. Rahmah itu
bermakna adalah kasih sayang. Ya, rahmat itu artinya adalah menjadi rahmat karena ini Taurat ataupun Quran ya, karena mengeluarkan manusia dari kegelapan kesyirikan menuju kepada iman atau cahaya yang sebenarnya. Dalam surat Al-Isra itu Allah menyebutkan dalam surat Al-Isra ayat 82. Ini ya. Dalam surat Al-Isra 82 Allah katakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Jadi kata Allah, dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Qur'an ini adalah rahmat ataupun penawar yang bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan kesyirikan menuju cahaya. Begitu dia. Ada yang menarik dia. Oke, kemudian berikut kembali lagi ya. Kemudian Allah katakan ulaika yu'minuna bih. Barang siapa yang mengingkarinya. Bukan. Mereka beriman kepadanya, yaitu mereka beriman kepada Al-Qur'an. Jadi mereka beriman kepada Al-Qur'an. Jadi ketika Al-Qur'an itu sampai kepada kita, maka kita harus tadi membacanya, kemudian memahaminya dan mengamalkannya. Itulah yang disebut dengan orang yang benar-benar beriman dengan Al-Qur'an. Bukan hanya sekedar di lisan kita mengatakan kita beriman dengan Al-Qur'an. Bukan hanya sekedar kita menghabiskan waktu untuk membacanya, lalu kemudian kita tidak berusaha untuk memahaminya. Cobalah untuk berusaha memahami ayat-ayat Al-Qur'an ini dengan kita membacanya, ya, ataupun mendengarkan tadabbur dari para ustadz-ustadz. Ini sudah banyak tadabbur. Bisa dengar di YouTube itu Abdurrahman Abdul Mu'in. Bagi yang bisa bahasa Inggris, itu ada Ustaz Noman Alikan. Ada ini juga. Yang ada terjemahannya itu Noman Alikan juga ada. Kemudian yang berikut wa may yakfur bihi minal azab, dan siapa yang ingkar atau mengingkari Al-Qur'an di antara kelompok-kelompok orang Quraisy. Bukan begitu. Dan siapa yang ingkar akan Al-Qur'an itu dari kumpulan orang-orang kafir. Jadi Allah katakan tidak ada orang-orang yang ingkar kepada Al-Qur'an itu kecuali mereka adalah kelompok-kelompok. Kelompok apa? Yang pertama adalah kelompok orang-orang Nasrani, yang kedua adalah kelompok orang-orang Yahudi, yang ketiga adalah kelompok mereka orang-orang musyrikin. Kalau itu di masa Nabi. Kalau di masa kita hari ini bisa ada pengelompokan penolakan terhadap Al-Qur'an, dan kebanyakan mereka adalah yang tidak mau belajar Al-Qur'an, yang tidak mau memahami ayat-ayat Al-Quran. Fannaru maw'iduhu, maka nerakalah yang menjadi perjanjiannya. Maka nerakalah tempat yang diancam bagi mereka. Ini ancaman ya. Jadi ancaman sangat besar ini bagi mereka yang tidak berupaya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Ancamannya adalah neraka. Kemudian kata Allah, fala takufi miryatim min. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Jadi jangan kalian ragu terhadap Al-Quran. Tentu Nabi tidak ragu ya. Cuman ini Allah sampaikan kepada Nabi untuk umatnya kita di hari ini. Jadi kita tidak boleh ragu terhadap isi yang apa yang ada di dalam ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu bisa relevan sampai kapanpun. Dan dia mengatur semua hal. Sektor pendidikan atau masalah pendidikan, ekonomi, semua hal itu diatur oleh Al-Quran. Urusan pribadi, urusan keluarga, terkait dengan anak-anak, di urusan pekerjaan, itu diatur juga dalam Al-Quran. Kaedah-kaedahnya.
Makanya kita harus berupaya memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi mungkin tidak ada orang yang tidak bisa baca setiap hari memahami ayat Al-Quran, maksudnya baca tafsirannya ya, tadaburannya. Tapi seminimalnya kalau ada yang dia lakukan itu, dia harus bertanya dulu, ini boleh tidak di dalam Islam. Dia berupaya untuk mencari dalilnya, Al-Quran maupun hadis. Kemudian Allah katakan, innahul haqqu mir rabbik. Karena itu, sungguh Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu, kata Allah. Jadi ditekankan lagi, jadi Al-Quran ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Al-Quran. Tapi bukan cuma Al-Quran saja, tapi juga bagaimana Allah menjadikan kita ini mudah untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Ini disebutkan di dalam surat Ar-Rahman, surat yang ke-55. Allah katakan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu terkait dengan sifat Allah yang menyayangi hamba-hambanya, bahkan memberikan nikmat yang begitu banyak kepada hamba-hambanya. Apa nikmat yang Allah berikan? Kalau dalam surat Ar-Rahman, Allah menyebutkan Allamal Quran. Ini nikmat pertama ini. Nikmat berikut kan khalaqal insan, diciptakannya kita, kemudian Allamahul bayan, diberikan penjelasan atau bisa kita berbicara. Asyamsu wal qamaru bihusban. Kemudian nikmat yang berikut adalah Allah menjadikan ada matahari, bulan untuk kita. Ini nikmat-nikmat ini. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang dan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan, ini nikmat semua. Tapi dari semua nikmat yang Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rahman ini, Allah menyebutkan yang pertama kali nikmat yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat yang tertinggi, Allamal Quran. Itu diberikannya kita kemudahan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Begitu. Kalau kita mudah untuk ikut kelas Al-Quran, tadabbur, pokoknya yang terkait dengan tadabbur itu diantara bukti bahwa Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita. Begitu. Oke, terakhir Allah katakan, walakinna aktsaron nasi la yu'minun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Jadi tidak beriman dengan Al-Quran. Dan orang-orang kafir tentu mereka tidak beriman. Tapi sangat disayangkan hari ini juga banyak orang-orang muslim yang tidak beriman dengan Al-Quran. Kok disebut tidak beriman dengan Al-Quran? Karena ternyata mereka tidak berupaya, atau kita semua ini tidak berupaya dan berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Begitu. Kita sekedar hanya membacanya saja. Kita hanya sekedar melakukannya saja. Nah, ketika ditanya kenapa menangis mendengar Al-Quran, oh suaranya bagus. Nah, itu yang menjadi pembeda antara kita dengan para sahabat. Kalau kita sekarang menangis karena suara imamnya yang bagus atau suara qori atau pembacanya yang bagus. Tapi para sahabat dulu, mereka menangis itu karena mereka memahami apa yang mereka baca ataupun yang dibacakan kepada mereka. Begitu. Jadi walakinna aktsaron nasi la yu'minun. Allah sampai menyebutkan banyak sekali manusia yang tidak beriman dengan Al-Quran ini. Bahkan kita sebagai kaum muslimin banyak yang tidak beriman karena tidak mau memahami, sehingga ternyata banyak sekali yang bertentangan dengan Al-Quran. Demikian. Makanya bersyukur ketika Allah telah memudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu, hadir di majelis tadabbur, yang begitu-begitu, itu menjadi bukti bahwa Allah memberikan nikmatnya kepada kita dan Allah menginginkan kebaikannya untuk kita. Baik, demikian pembahasan kita di malam hari ini. Sekiranya ada ingin ditanya, dipersilakan. Aku kali Ustaz ya, izin. Assalamualaikum. Rahmatullah. Baik, Ustaz, kenapa Allah menciptakan keinginan di manusia, sedangkan misalnya keinginan tersebut gitu? Iya. Kenapa? Ya terus. Ya. Itu aja sih, Ustaz, kayak
kenapa harus ada keinginan yang lebih tepatnya yang tidak baik atau untuk menguji kita kah atau Ya, kenapa Allah menciptakan keinginan? Pertama, menjadi pembeda antara kita dengan malaikat. Ya, ya, jadi menjadi pembeda antara kita dengan malaikat. Kalau para malaikat itu mereka tidak punya keinginan, kecuali apa yang sudah Allah perintahkan kepada mereka. Kalau kita ini diberikan pilihan, ini sebagaimana yang ada di dalam surat Asy-Syams. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan jiwa serta penyempurnanya, lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Jadi kita ini, itu Allah sudah tanamkan di dalam diri kita itu ada keinginan-keinginan. Ada keinginan-keinginan. Kalau keinginan buruk itu merupakan kalau keinginan buruk itu bagian dari ujian. Jadi keinginan buruk itu sebenarnya tidak buruk. Kita bisa mendapatkan pahala dari situ apabila kita bersabar. Yang kedua, kalau keinginan baik, ini juga menjadi ujian kalau kita melakukannya. Namanya dunia ini adalah ujian. Kalau di akhirat sudah tidak ada lagi keinginan buruk itu sebagai bentuk ujian itu. Jadi keinginan itu justru menjadi ladang pahala untuk kita. Kalau keinginan buruk menjadikan pahalanya bisa dengan kita bersabar untuk tidak melakukan keburukan itu. Kalau keinginan yang baik itu menjadi ladang pahala untuk kita apabila kita melakukannya. Makanya kasih sayang Allah kepada kita itu, Allah tidak langsung mencatat dosa apabila kita memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan dosa. Maksudnya yang terlintas di hati sampai kita melakukannya. Bahkan kata Nabi kan, kalau kita melakukan keburukan itu dihitungnya cuma satu keburukan, tapi kalau kita melakukan kebaikan itu dihitungnya 10 sampai dikalikan 700 untuk pahala sedekah ya. Tapi kalau untuk pahala-pahala yang lain, amal ibadah yang lain itu kan ada hitung-hitungannya lagi. Begitu, ada keutamaan-keutamaan yang Allah beri. Seperti itu, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Iya. Silakan, ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, di sini ada di komentar di obrolan. Oke, kebahagiaan itu kalau di jalan Allah atau ketika hati tenang tidak ada yang dikhawatirkan. Bahagia beda dengan senang ya Ustaz. Mungkin dia sama, bahagia sama dengan senang. Kemudian kunci bersyukur, benar Ustaz, kuncinya bersyukur. Orang yang tidak akan bisa bersyukur apabila dia terus berkeluh kesah. Jadi tadi hati tenang dan tidak ada yang dikhawatirkan itu syukur dia. Jadi harus bersyukur. Begitu, bersyukur dan bertawakal kepada Allah. Baik, demikian. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz.